Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan pada masa-masa pandemi corona ini. Kita masih bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini marilah kita ngaji tentang masalah bab berdoa. Saya baca dari kitab Tuhfatul Murid bahwasanya wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Sesungguhnya menurut golongan kami yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, sesungguhnya berdoa itu sangat bermanfaat sekali sebagaimana keterangan di dalam Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an pun sudah menjanjikan bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan. Di dalam penjelasan kitab tersebut bahwasanya doa yaitu at-thalab ala sabili tadarruk, atau ada yang mengatakan raf'ul hajat ila rafi'id darajat, yaitu meminta dengan jalan DP-DP atau melaporkan suatu hajat atau keinginan kepada zat yang mengangkat derajat. Doa itu bisa bermanfaat kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati. Jikalau kita mendoakan kepada mereka dan doa itu membahayakan mereka, maka mereka pun akan bisa menerima bahayanya. Tentunya kalau doa itu doa yang baik, tentunya dia juga akan merasa senang, merasa gembira, sebagaimana di dalam kubur orang-orang yang sudah dimakamkan di dalam kubur, ketika ada keluarga yang mendoakan kepadanya, maka mereka akan lebih bahagia dibandingkan menerima dunia dan isinya. Dan juga doa itu bisa bermanfaat kepada sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang masih belum terjadi. Bahasanya yang fa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Jadi doa itu bisa bermanfaat kepada sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, ya. Apalagi yang masih belum terjadi, maka kita berdoa untuk dihindarkan dari segala musibah, mendapatkan segala hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya bilai atau bala ini akan turun, dan bala tersebut ditunggu-tunggu oleh doa, sehingga kedua-duanya ini akan balapan sampai hari kiamat, mana yang lebih dulu. Di samping itu juga doa ini bisa bermanfaat pada qadha yang mubrom dan qadha yang mu'allaq. Qadha yang mubrom yaitu qadha yang sudah dipasti, ya. Kalau kita sering mendengarkan bahwasanya qadha itu tidak bisa dirubah, akan tetapi yang satu yaitu qadha mu'allaq, qadha yang masih bisa dirubah. Qadha mu'allaq di sini maksudnya tidak ada kemuhalan. Jikalau sesuatu itu dihilangkan dengan jalan berdoa, maka hal itu tidak akan mustahil lagi. Jadi misalnya seseorang diangkat suatu hal yang tidak berkenan, tapi dengan syarat dengan berdoa. Jadi jikalau orang tersebut itu berdoa, maka insya Allah hal tersebut itu juga tidak akan bisa terjadi.
dan juga kepada doa yang mu'alaq, bahwasanya sesuatu yang hilangnya itu sudah dipasti dengan doa, maka pastilah akan tidak sampai terjadi kalau orang tersebut itu mau berdoa. Itu yang dimaksud doa itu bermanfaat kepada qadha mu'allaq. Sedangkan doa itu bermanfaat kepada qadha mubrom, qadha yang sudah dipasti seakan-akan sudah tidak bisa berubah lagi. Maksudnya meskipun ketentuan tersebut ini sudah tidak bisa berubah, akan tetapi Allah akan memberikan rahmatnya, akan memberikan kasih sayangnya, akan menurunkan kewelasannya kepada orang yang berdoa tersebut. Kalau di dalam kitab itu dengan bahasa kama idza qadha alaihi qadaan mubroman bi ayyun zila alaihi syahrotan bi antusayyira syahroh muta fattitatan karramli wa tungzilu alaih atau wa tangzilu alaihi. Ketika Allah sudah memberikan keputusannya dengan putusan yang pasti, dengan arti Allah menurunkan kepada orang batu yang sangat besar. Kemudian jika orang tersebut itu berdoa kepada Allah, maka akan hasil suatu kasih sayang atau kewelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan menurunkan batu yang besar tersebut ini menjadi batu yang terpecah-pecah bagaikan debu dan turun kepada orang tersebut. Ini adalah merupakan meskipun tidak merubah, akan tetapi kasih sayangnya Allah itu turun kepada orang yang berdoa tersebut. Itu maksudnya berdoa juga manfaat kepada qadha yang mubrom. Itu adalah pengertian berdoa. Kemudian doa itu seperti apa menurut golongan kita ahli sunnah wal jamaah, keterangannya seperti yang telah disebutkan di atas tersebut. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya doa itu mempunyai beberapa syarat dan beberapa etika di dalam berdoa. Misalnya di antara syaratnya, sebelum berdoa itu kita harus makan sesuatu yang halal. Kemudian ketika berdoa itu kita harus yakin bahwasanya doa kita itu diijabahi, ya, sebagaimana firman Allah di depan tadi, ud'uuni astajib lakum. Kemudian ketika berdoa hendaknya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus serius di dalam berdoa. Wa alla yakuna qalbuhu ghafilan. Kemudian berdoa tidak meminta sesuatu yang dosa, seperti memutuskan tali persaudaraan, kemudian menyia-nyiakan hak orang-orang Islam, kemudian tidak berdoa sesuatu yang muhal, meskipun sesuatu itu adalah bangsa kebiasaan atau adatnya itu muhal. Akan tetapi kalau Allah mengizinkan, sebetulnya tidak ada yang muhal. Jadi kalau pengadatannya itu muhal, kita tidak diperbolehkan berdoa untuk hal-hal seperti itu. Kemudian di antara etika di dalam berdoa, hendaknya kita harus berusaha mencari waktu yang mustajabah, ayyataharral awqat al-fadilah, kayyadwa fis sujudi wa indal adhani wal iqamah. Sebagaimana kita berdoa ketika sujud, ketika adzan, ketika iqamah. Kemudian hendaknya juga taqdimul wudu, kita berdoa dalam keadaan suci. Kita dahulukan sholat sunat dulu, kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan ke arah langit. Kemudian mendahulukan tobat, kita banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar, kemudian mengakui dosa, ikhlas, dan tidak kalah pentingnya juga
doa itu kita mulai dengan membaca sholawat, di tengah-tengahnya kita selipkan bacaan sholawat, dan di akhirnya juga kita akhiri dengan bacaan sholawat. Ini merupakan etika di dalam berdoa. Kemudian tentang janji Allah untuk berdoa, yaitu semua doa itu dikabulkan. Ternyata doa yang dikabulkan itu, pengkabulan doa itu bermacam-macam. Artinya tidak langsung apa yang diminta itu langsung datang, itu tidak seperti itu. Dikabulkannya doa itu ada beberapa macam, yaitu yaqa'ul matlub bi'ainihi 'alal fawr. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa taratan yaqa'u walakin yata'akhkharu li hikmatin fihi. Yang kedua, doa itu akan dikabulkan tapi tidak seketika, dengan arti diundur dari permintaannya karena adanya hikmah. Tentunya hikmah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, taqaul ijabah bi ghairil matlub. Artinya yang diminta ini manfaatnya atau maslahahnya itu kurang lestari, hanya mungkin sesaat, tapi oleh Allah diberikan manfaat yang lestari atau yang terus menerus. Ini jadi yang diminta itu tidak diberi, meskipun yang diminta itu ada maslahatnya tapi tidak najizah. Ya, kemudian yang terakhir, yang diminta itu ada maslahah tapi oleh Allah diberi yang lebih maslahah lagi. Misalnya minta kepada Allah minta kekayaan, akan tetapi oleh Allah diberi istri misalnya, tidak kekayaannya biasa-biasa, akan tapi diberi istri yang cantik, yang solehah, sehingga maslahahnya untuk orang yang berdoa itu akan lebih daripada minta harta yang kurang begitu maslahah. Itulah mungkin doa, penjelasan tentang doa. Ada kurang lebihnya minta maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.